Saudara, kita berjumpa kembali bersama LPP TVRI Stasiun Papua. Saat ini kami akan menyiarkan jalannya rapat kerja daerah dan pembekalan calon legislatif dari Partai Demokrat. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2014 ini, tepatnya bulan April, akan dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Dan rakerda ini merupakan konsolidasi Partai Demokrat. Bagaimana jalannya konsolidasi ini, mari kita saksikan bersama. Bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan doa dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kreditom. Ya, kepada Bapak kami silakan. Puji dan sembah kami karena pengadilan yang kudus. Ketika kami berhimpun di tempat ini sebagai keluarga besar Partai Demokrat yang telah Tuhan himpun dengan tangan-Mu sendiri. Di tempat ini kami akan melakukan percakapan yang berhubungan dengan kehadiran kami sebagai kekuatan sosial politik. Kau menuntun kami tiap-tiap pribadi dalam ruangan ini, baik panitia penyelenggara, beserta pimpinan partai di tingkat kabupaten kota, juga yang hadir sebagai fungsionaris dari Partai Demokrat. Semua kader Tuhan berkati dengan kasih kemurahan, dengan rahmat dan nikmat dari surga. Lepaskan kami dari siksa sengsara dunia ini, jauhkan kami dari segala bentuk persoalan yang tidak memperlihatkan Tuhan. Dan kami mohon semua di bawah pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan pemimpin kami, membawa doa dan seluruh perhelatan acara kami kepada Tuhan. Dan pujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pembukaan rapat kerja daerah dan pembekalan calon anggota legislatif DPR Papua dari Partai Demokrat telah didasari di dalam doa. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti lagu Indonesia Raya. Saudara, kini kita saksikan akan dilantunkan himne Partai Demokrat.
Partai Demokrat. Bagi Partai Demokrat membawa pesan damai berketraman ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai untuk kasih dan sejahtera. Bersatu lawan satu, singkirkan dengan baik, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk ibu pertiwi. Demokrat, SBY, Bangkit angkasa bagi Partai Demokrat membawa pesan damai berketraman ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu lawan satu, sisihkan dengan baju, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk ibu pertiwi. Demokrat, SBY, Lukas NMB. Ya, tepuk tangan untuk tiga sekalian. Saudara, demikian tadi himne Partai Demokrat merupakan ciptaan SBY dan juga diaranseir oleh G. Sumokil. Silakan kepada Bapak J. Yumi Wonda Esos. Dan saat ini kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh J. Yumin Wonda Esos. Demokrat? SBY? Lukas NMB? Perkenalkan saya menyampaikan laporan panitia rapat kerja daerah dan pembekalan calon legislatif Partai Demokrat Provinsi Papua tahun 2019. Nama kegiatan rapat kerja daerah dan pembekalan calon anggota legislatif DPP Papua Partai Demokrat Provinsi Papua tahun 2019. Satu pemikiran. Satu, Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009 haruslah mampu terus meletakkan dasar tren positif dan berkelanjutan. Dua, dinamika Partai Demokrat menunjukkan kader secara struktural untuk mempersiapkan diri dalam konteks kesiapan integral menghadapi perubahan pergerakan politik. Tiga, DPD Partai Demokrat Papua harus mampu menata diri secara berjaya hingga DPC dan DPRC bahkan ranting dengan program kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. 4. Praksi sebagai perpanjangan partai mestinya dapat dibuktikan secara maksimal, terutama dalam merespon setiap dinamika dan berkembang di masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan agar setiap perkembangan fraksi di legislatif pada prinsipnya merupakan kebijakan yang diputuskan di tingkat partai. Dasar pelaksana 1. Rekan-rekan
dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. 2. Hasil rapat pleno pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua pada tanggal 16 Juli tahun 2013 bertempat di Swiss Hotel Singapura. 3. Keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua nomor 0108/1 SK Partai Demokrat Papua tanggal 7/9/2013. Tema kegiatan dan subtema yang diatur dalam kegiatan rapat kerja daerah dan pembegalan caleg DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tahun 2015 adalah: 1. Tema Partai Demokrat bersama rakyat mendukung gerakan Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Rapat kerja daerah dan pembegalan calon anggota legislatif Demokrat Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2014. Bertempat di Hotel Syed Jayapura. Peserta rapat kerja daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Papua berjumlah 12 orang yang terdiri dari A. Unsur DPD, B. Unsur DPD, C. Unsur DPC Provinsi Papua, D. Unsur anggota DPR RI, E. Unsur anggota DPR Papua. Metode kegiatan: 1. Ceramah dan tanya jawab. 2. Laporan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. 3. Laporan DPC Provinsi Papua. 4. Sidang pleno. 5. Sidang komisi. Pelaksanaan kegiatan sesuai amanat anggaran dasar anggaran dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kegiatan rakernas ini dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua. Pembiayaan dari kegiatan ini bersumber dari: A. Kas DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. B. Sumbangan dari kader Partai Demokrat. C. Sumbangan dari fraksi Partai Demokrat Provinsi Papua. D. Sumbangan dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Kota Provinsi Papua. E. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Demikian laporan kami, sekiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat bagi kita semua. Amin. Kita ikuti sambutan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang adalah Gubernur Provinsi Papua. Dengan hormat kami mengundang Bapak Lukas NMB SIPMH. Dan saudara, kini kita akan mengikuti sambutan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB SIPMH, yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kader Partai Demokrat dan rakyatku di mana saja saudara berada, yang selalu saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan, serta tamu undangan sekalian yang berbahagia.
selaku umat beragama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kesehatan dan keselamatan bagi kita untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh membangun masa depan dan menata fondasi bagi Papua yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa kita sadari atau tidak, saat ini kita telah memasuki tahun 2014 yang disebut sebagai tahun politik dan tahun pesta demokrasi rakyat Indonesia. Dan tanpa disadari pula, saya dan saudara Wakil Gubernur dipercayakan oleh rakyat Papua untuk memimpin provinsi ini tepat pada tanggal 9 di pesta demokrasi itu genap 1 tahun. Ini keajaiban ini. Tanggal 9 April Pileg kita pas 1 tahun ulang tahun kepemimpinan saya dengan Pak Wakil Gubernur. Tahun pertama ini kita istilahkan menata dan meletakkan fondasi untuk pembangunan Papua. Dan kita sebut tahun atau fase kebangkitan. Kemudian ada fase kemandirian dan juga ada fase kesejahteraan. Di tahun ini juga kita sadar atau tidak sadar berbagai kebijakan, berbagai terobosan yang kita lakukan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur tentu didukung oleh kita semua, para kader Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tentu agenda-agenda itu bagi kami tanpa dukungan dari kader, kami tidak ada apa-apanya. Tahun ini hiruk pikuk pergumulan politik yang dimulai dari mulai wacana, seminar, dialog, sehingga apapun yang namanya bentuk kegiatannya semakin terasa dan dirasakan oleh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dinamika politik dan berbagai gejolak yang kita hadapi akhir-akhir ini merupakan satu konfigurasi politik yang harus disikapi dengan bijak dan cerdas. Banyak persoalan mendasar yang saat ini terbentang di hadapan kita dan membutuhkan respon yang cepat dan sungguh-sungguh. Baik persoalan yang bersentuhan dengan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maupun yang berkaitan dengan eksistensi dan peran Partai Demokrat. Jika seluruh pengurus dan kader di semua tingkatan lengah dalam merespon dinamika yang ada, maka bukan mustahil prediksi sebagian orang tentang menurunnya prestasi Partai Demokrat di masa yang akan datang menjadi keniscayaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua dengan Saudara Wakil Gubernur dan juga kader dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golkar di Provinsi Papua, kami dipercaya oleh rakyat untuk memimpin 5 tahun ini. Kami percaya kekuatan besar yang ada di dua partai ini, baik di DPR maupun dukungan dari semua stakeholder. Kami yakin dan percaya bahwa kami bisa melangkah memajukan Papua lebih baik dari yang lalu. Tujuan itu kami sudah lakukan langkah-langkah strategis dalam 1 tahun memimpin provinsi ini. Pertama adalah saya dari Wakil Gubernur menyelesaikan beberapa agenda penting, agenda yang di pemerintah sebelumnya tidak diselesaikan. Pertama adalah kita menyelesaikan RPJP Provinsi Papua. Menurut amanat undang-undang sesungguhnya dari 2005 itu harus sudah diselesaikan. Tetapi tugas itu dipercayakan kepada generasi yang lebih baru untuk Papua. Oleh karena itu kami sudah selesaikan. Kemudian kami juga sudah menetapkan rencana tata ruang wilayah yang sudah menjadi perdasi kita. Selain dari itu, kami juga diberi tugas oleh negara untuk melakukan rekonstruksi Undang-Undang 21 sebagai jawaban atas kekinian Papua dan kebutuhan Papua. Dan saat ini masih kita berjuang. Harapan kita bahwa undang-undang ini segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa depan rakyat Papua. Kami juga sudah menyelesaikan kebijakan fiskal daerah. Kebijakan fiskal daerah di mana hampir sebagian besar dari APBD kita, APBD provinsi yang selama ini ada di provinsi, kita kembalikan ke kabupaten kota. Karena kami sadari bahwa rakyat kita ada di kabupaten kota. Fiskal provinsi otomatis gratis menurun dan fiskal kabupaten otomatis gratis kenaikan yang sangat signifikan. Harus kita akui bahwa tahun ini rata-rata fiskal kabupaten naik cukup signifikan. Yang dulu satu kabupaten mungkin 500-600 miliar, sekarang rata-rata 1 triliun. Ini luar biasa. Dan kebijakan ini adalah mungkin tidak populer bagi orang-orang yang tinggal di provinsi ini. Tapi itu yang harus dilakukan karena kami datang dari kampung. Karena kami yang tahu permasalahan di kampung. Dari dana APBD Provinsi Papua 11 triliun, hampir 6 triliun kembali ke kabupaten.
Juga kami juga sudah melakukan penataan birokrasi yang selama ini didominasi oleh kawasan-kawasan tertentu. Kami balik arah ini dan diberi kesempatan kepada semua wilayah adat di Papua untuk menduduki jabatan di provinsi. Dan rata-rata tidak boleh lebih dari 50 tahun. Ya, ada yang tidak setuju silakan. Karena ini generasi untuk itu. Jadi harus kita rombak. Generasi yang lebih mobile, lebih fleksibel, lebih inovatif, lebih kreatif, dengan cara pandang pola yang berbeda. Jadi ya, ini generasi muda, kita dalam rangka peletakan dasar fondasi membangun Papua masa depan. Dan juga kami juga sudah meluncurkan ada namanya Gerbamas Asrat Papua. Itu adalah penanganan kawasan-kawasan prioritas tinggi. Jadi itu ada daerah-daerah tertentu, kawasan-kawasan tertentu akan menjadi prioritas tinggi untuk selama 5 tahun kepemimpinan kita. Berdasarkan wilayah adat, wilayah Seireri kami pusatkan di Sopiori, wilayah Lapago di Lanijaya, wilayah Mepago di Deiyai, wilayah Mipago, Lapago, Anim di Mapi, dan Mamta di Kerom. Ini adalah penanganan prioritas tinggi, sehingga daerah ini menjadi daerah yang lebih menjadi percontohan bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya, sehingga Gerbamas Asrat Papua diarahkan ke sana untuk di sana ada perbaikan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ada air bersih, ada rumah sehat yang bisa kita lihat hasil setelah 5 tahun kepemimpinan. Oleh karena itu ada prioritas khusus di 5 daerah itu berdasarkan kewilayahan adat. Ini semua kita lakukan dalam rangka memajukan masyarakat Papua. Kondisi hari ini masyarakat Papua, ya 60% mereka berada dalam garis kemiskinan. Fakta itu tidak seorang pun yang bisa berargumentasi karena kenapa ini menjadi prioritas. Karena konsep keadilannya kita pakai, konsep pemerataannya kita pakai. Selama ini kita untuk sementara kita abaikan dulu. Oleh karena itu kita berjuang seluruh potensi kekayaan alam yang kita miliki untuk dipergunakan bagi kemajuan masyarakat Papua. Itulah perjuangan kita dengan Jakarta hari ini. Jika perjuangan ini semua didukung oleh semua stakeholder, saya yakin perubahan itu akan tiba di provinsi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam perspektif inilah maka kami sebagai amanat rakyat dipercayakan di pemerintahan, dan kami adalah bagian dari produk dari
produk politik. Dan juga kami adalah bagian dari politik itu. Oleh karena itu saya berdiri sini hasil dari produk itu, dan sebagai ketua DPD Provinsi Papua yang dipercayakan untuk memimpin provinsi ini, saya menyampaikan terima kasih kepada kader-kader yang saat ini mendukung program gubernur dan wakil gubernur dengan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu saya tegaskan kembali bahwa kemenangan kader utama Partai Demokrat Provinsi Papua menjadi gubernur Papua adalah suatu proses yang sangat panjang dalam menjaga dan berkomunikasi langsung dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sekali lagi, berkomunikasi langsung dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun yang dimiliki oleh seluruh kader Partai Demokrat di tanah Papua untuk terus memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai bukti kerja yang nyata. Pada kesempatan ini juga saya instruksikan kepada seluruh kader, pengurus, caleg, seluruh pengurus DPAC, DPC, DPAC, hingga ke ranting dalam semua tingkatan untuk bertemu langsung dengan rakyat dengan hati dan mendengar aspirasi, keinginan, kebutuhan, keluhan dan apapun itu, serta wajib membuktikan apa yang rakyat inginkan. Sampaikan kepada kami, saya dan Bapak Clement, karena kami ada di sini untuk mendengar aspirasi dan keinginan rakyat masyarakat Provinsi Papua. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, walaupun kami dipercayakan sebagai kader utama menjadi gubernur Papua, jangan berlebihan berharap untuk para caleg. Ini gubernur dari Demokrat, jadi kita santai-santai. Ini bupati-bupati semua dari ketua Demokrat, jadi kita kerja santai-santai. Tantangan hari ini dengan 12 partai, ya tentu saudara harus kerja keras. DPP semakin naik, otomatis saudara harus kerja keras bersaing dengan calon-calon yang punya kualifikasi yang sama, punya kemampuan yang sama, tersebar di seluruh 12 partai politik. Oleh karena itu tidak boleh santai. Ya, kalau gubernur itu kalau sudah diantar di ketua DPD sudah diantar di gubernur, ya tidak ikut turun langsung membantu bapak-bapak, ibu-ibu, kader-kader ini, karena sudah menjadi milik seluruh rakyat Papua dari manapun asalnya. Jadi kita ini sudah milik semua partai politik, milik semua rakyat Papua, milik siapa saja, dari mana asalnya. Jadi saya berharap harus kerja keras, karena pertarungannya lebih sengit. Karena begitu kita masuk di dalam, ya kita berbicara tentang kepentingan dan kemajuan masyarakat Papua. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, menyadari berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang semakin berat, jajaran pengurus DPD maupun DPC dituntut untuk selalu melakukan upaya perbaikan
dan menciptakan sistem pengelolaan partai yang lebih baik, terbuka, dan komunikatif. Konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi dengan melibatkan DPP, DPD, DPC, DPAC Partai Demokrat adalah langkah konkret yang harus dilakukan untuk membangun kesolidan secara internal partai dan meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta peran eksistensi partai dalam partisipasi dan pengabdiannya kepada masyarakat yang akan memberikan mandat politiknya kepada partai dalam pemilu legislatif tahun 2014. Mandat rakyat ini harus kita jaga, kita rawat, dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar ke depan Partai Demokrat Provinsi Papua senantiasa eksis dan mendapat mandat lebih besar lagi dari rakyat Papua. Semua daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk membangun Partai Demokrat agar menjadi besar, kuat, dan modern seperti yang dicita-citakan. Hadirin yang berbahagia, menjunjung semangat Papua bangkit, mandiri dan sejahtera adalah satu amanat dan tanggung jawab yang besar untuk menjadikan semangat itu nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Papua. Dalam konteks inilah, rapat kerja daerah ini diharapkan dapat memberikan makna dan kontribusi bagi upaya menata dan memperkuat internalisasi partai melalui evaluasi menyeluruh terhadap pergerakan partai selama ini, baik di tingkat DPD maupun DPC, merumuskan program dan agenda prioritas partai ke depan, serta membahas isu-isu aktual dan permasalahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihadapi masyarakat Papua saat ini. Saya juga sebelum mengakhiri sambutan ini ingin memberikan beberapa agenda penting yang harus kita kawal bersama oleh kader-kader kita. Pertama adalah kita kawal sama-sama perjuangan otonomi khusus Bles atau rancangan undang-undang pemerintahan otonomi khusus di tanah Papua. Kedua, kita kawal dan kita jaga bersama rencana dan kita kerja keras bersama rencana tahun 2020 Papua menjadi tuan rumah PON. Kader tolong berdoa tanggal 9 sampai 12 KONI pusat memanggil KONI daerah untuk menentukan tuan rumah akan ditetapkan tanggal 9 sampai 12 rapat kerja nasional KONI untuk menentukan siapa yang tuan rumah. Tolong berdoa untuk itu supaya Papua menjadi tuan rumah. Artinya hari ini hasil kunjungan KONI pusat, mereka sudah tinjau lokasi dan seluruhnya dengan nilai 65% memenuhi syarat untuk Papua menjadi tuan rumah. Ya, demikian kita masuk, kalau sudah masuk 3 besar, sudah otomatis selanjutnya perjuangan lewat politik. Ya, jadi kesempatan ada teman-teman kita di wakil Papua di sini ada Komisi 10 ya. Dia harus kerja keras dan taruh badan di sana. Pasang badan. Komisi 10 itu akan memberi
untuk karena 3 besar kayak itu permainannya ke permainan politik. Itu yang kedua. Ketiga adalah tolong kawal visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang kita sudah tetapkan, termasuk hari ini juga saya mau kasih tahu kita juga sudah tetapkan peraturan daerah dan pelarangan minuman keras. Ini baru kita sahkan, otomatis ya kader-kader Demokrat saling jaga. Siapa minum ya saling hukum situ. Jadi contoh. Karena kalau tidak, saya sudah bilang, saya kasih turun pasukan khusus, mereka yang menyelesaikan. Jadi ini kita berharap aturan yang kita buat, perdasi yang kita buat, kita juga harus dilaksanakan. Dan sejumlah regulasi yang kita sudah buat, kita berharap bisa dikawal oleh kader-kader Demokrat. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, sebelum mengakhiri, ya ini kata-kata yang bagus mungkin saya harus ucapkan. Langit itu pasti membiru, ya laut juga membiru ya. Walau kadang ditutupi oleh awan putih, kadangkala awan itu berbentuk burung, kadangkala berbentuk banteng, atau bahkan kadangkala berbentuk pohon yang besar, bahkan kadangkala berbentuk sesuatu yang baru untuk mencari jati diri. Namun yakinlah bahwa rakyat senantiasa rindu dan percaya bahwa langit yang biru itu adalah pembawa keberkahan bagi semua yang ada hidup di atas tanah ini. Karena kami ada untuk semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Frans William Ansanai SH. Kepada Bapak kami silakan. Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengawali arahan Ketua Harian yang disampaikan via pesan-pesan kepada staf dan terus kepada saya, harapannya adalah rapat kerja daerah ini dapat menghasilkan konsolidasi Partai Demokrat dengan sungguh-sungguh, mengingat waktu yang sudah sangat pendek, kurang lebih 39 hari lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, sehingga tahun politik kita ini dalam kerja politik hanya mengisi kurang lebih 39 hari. Kurang lebih itu yang dipesankan, supaya konsolidasi yang dibangun oleh rapat kerja daerah ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan kontribusi yang kuat, terutama bagi para caleg dan juga bagi unsur pimpinan di semua tingkatan di daerah, merapatkan barisan, membangun kerjasama, memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis yang dilakukan dalam rakerda nanti, dalam pembekalan caleg nanti, sehingga semuanya bisa bersinergi untuk kemenangan Partai Demokrat dalam pesta demokrasi 9 April yang akan datang. Saya menyimak dengan
seksama arahan Ketua DPD tadi adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua Partai Demokrat bahwa kader terbaik kita telah menjadi gubernur dan memimpin provinsi ini dan mendorong berbagai perubahan, dan perubahan-perubahan yang disemangati oleh gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh Partai Demokrat ini tentu kita sudah mendapatkan beberapa hambatan di depan, karena tentu banyak pihak yang akan mencoba untuk masuk di dalam kebersamaan ke arah sana. Namun saya yakin bahwa kegigihan dari Ketua DPD, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur didukung oleh para caleg Partai Demokrat di semua tingkatan, maka semua upaya visi misi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera akan mendapatkan hasil yang luar biasa untuk masyarakat di tanah Papua. Karena itu harapan dari pimpinan Partai Demokrat adalah segenap caleg atau segenap kader Partai Demokrat diwajibkan untuk tidak ada kata tidak dalam rangka mendukung kebijakan gubernur dan wakil gubernur. Dan terutama juga harapan yang paling utama adalah mempersiapkan kemenangan Partai Demokrat untuk mempersiapkan bursa calon presiden dari Partai Demokrat yang sementara ini sedang digodok di seluruh wilayah dan kemungkinan besar akan masuk ke tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. Dari 11 capres dari Partai Demokrat, supaya di era 9 Juli yang akan datang Partai Demokrat mendapatkan kesempatan untuk membawa kandidat terbaik untuk menjadi calon presiden yang akan datang. Saya kira sambutan ini cukup singkat karena saya hanya penyambung lidah, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, besok dalam Rakerda, dalam pembekalan caleg akan lebih banyak kita berdiskusi lagi, dan sukses buat kita semua. Selamat mengikuti rapat kerja daerah DPD Partai Demokrat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita mengikuti sambutan yang saya hormati pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Clementinal Partai Demokrat Provinsi yang sekaligus akan membuka rakerda dan pembekalan caleg DPR Papua Partai Demokrat. bersama Ibu dan juga Ketua DPRP dan wakil-wakil semua yang hadir pada kesempatan ini, juga kader-kader partai yang hadir untuk mengikuti rapat kerja daerah dan juga pembekalan caleg. Pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Hadirin yang berbahagia, rapat kerja daerah Partai Demokrat Provinsi Papua merupakan momentum yang penting dalam berorganisasi dan masa depan partai itu sendiri. Saya yakin panitia dan pengurus telah bekerja keras untuk terlaksananya Rakerda Partai Demokrat Provinsi Papua dengan maksud dan tujuan mendiskusikan rencana strategis untuk menjabarkan program umum dan juga mengevaluasi kinerja Dewan Pengurus Daerah serta membahas program kerja partai serta persiapan dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 nanti. Diharapkan lewat rapat kerja daerah Partai Demokrat ini dapat membahas, mengumuli, dan mempersiapkan segala sesuatu materi Rakerda, dan saya percaya melalui kegiatan ini akan dimanfaatkan untuk mengumuli segala hal yang selama ini dirasakan dan dialami dalam partai maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ke depan Partai Demokrat tetap eksis dalam kancah politik di Indonesia, khususnya di tanah Papua, tapi juga tetap eksis dalam pembangunan Papua yang saat ini sedang kita laksanakan dengan visi misi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, dengan filosofi dasar kasih menembus
perbedaan. Selaku pimpinan daerah yang juga pembina partai politik di daerah, saya menyambut baik dilaksanakannya rapat kerja daerah Partai Demokrat Provinsi Papua ini. Harapan saya melalui rakerda ini, Partai Demokrat dapat melahirkan program serta kebijakan baru yang dapat meningkatkan elektabilitas partai, tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini saya katakan karena partai ini telah lama berkiprah dalam kancah politik Indonesia, dan Partai Demokrat merupakan partai yang juga mendapat simpati dari rakyat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di tanah Papua. Untuk itu kiranya harapan, dukungan, dan rasa simpati rakyat ini jangan dikecewakan, sebab partai yang dicintai dan didukung oleh rakyat harus berbuat sesuatu yang berguna bagi rakyat. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama pula bahwa Partai Demokrat adalah ada karena rakyat, dan rakyatlah yang mempunyai partai. Sehingga segala sesuatu atau segala hal yang akan dipikirkan, dibicarakan, dan dirumuskan tidak hanya untuk kepentingan partai semata-mata, tetapi terlebih untuk kepentingan rakyat yang memiliki, mempunyai, dan mendukung Partai Demokrat itu sendiri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat kerja daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dilanjutkan dengan pengambilan gambar foto bersama. Saudara, demikian tadi telah kita saksikan bersama jalannya pembukaan rapat kerja daerah dan pembekalan calon legislatif Partai Demokrat Provinsi Papua. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Paulus Palimbong mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.